Seorang anak muda, seorang perempuan belia, seorang laki-laki belia, ketika dia mulai merasakan cintanya Allah SWT, ia tidak sibuk nyari pacar seperti halnya teman-teman. Justru yang sibuk ia lakukan adalah mencari rahmatnya Allah. Yang sibuk ia lakukan menggapai cintanya Allah. Yang sibuk ia lakukan membenahi hatinya sehingga mencintai Allah dan Rasulnya lebih dalam daripada cintanya kepada siapapun. Di saat malam ia menengadahkan tangannya sesudah beberapa rakaat sholat yang ia lakukan. Ia berkata, ya Allah, di saat teman-temanku mencari cinta manusia, ya Allah, izinkan aku untuk Engkau kenalkan dengan cintamu, ya Allah. Ya Allah, izinkan hatiku mencintai, dan Engkau pandanglah aku dengan pandangan cinta. Ia sibuk mencari cinta Allah SWT dalam hidupnya. 5 hal tersebut jika ada pada dirimu, kamu naiki tangga taubat. Kamu pun belajar dan cari tahu tentang bagaimana ilmu mendekat pada Allah SWT, beribadah pada Allah. Kemudian kamu tempuh jalannya sesudah kamu mengerti ilmunya, dengan kamu menjadi hamba yang bertakwa, menjalankan semua perintah Allah. Sholat gak pernah tinggal, auratnya ditutup, jauh dari segala dosa-dosa. Jagain makanannya, jangan pernah ada makanan haram masuk dalam dirimu. Kemudian yang keempatnya, hatimu kamu bersihkan dari segala kebencian. Hatimu kamu bersihkan dari hasud, dari riya, dari ujub dan lain sebagainya. Kemudian yang kelimanya, kamu cintai para kekasih-kasih Allah, terutamanya kamu cintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kelima hal tersebut jika kamu lakukan, hatimu layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan cintanya kepadamu. Kalau kamu kepengen menjadi seorang perempuan yang berharga, jadikan tangisanmu untuk Allah. Jadikan tangisanmu karena takut kepada Allah. Jadikan tangisanmu karena malu kepada Allah. Jadikan tangisanmu karena berharap cintanya Allah. Jadikan tangisanmu karena rindu kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau 4 syarat ini ada semuanya sama kita nih, nggak salah, nggak bukan, pokoknya udah pasti kamu akan menjadi seorang perempuan yang berharga di mata Allah. Dan kalau kamu menjadi seorang perempuan berharga di mata Allah, saudariku sekalian yang saya muliakan, tiap rasa hatimu bernilai di mata Allah, tiap ibadahmu bernilai di mata Allah, dan kamu akan dibahagiakan Allah sebahagia-bahagianya. Kata guru kami Sayyidina Habib Morgan Hafid, orang itu kalau berbuat dosa dan dia bukan orang-orang saleh, biasanya kalau dosa yang dia lakukan itu, kalau yang misalnya ditegur gitu ya, kamu telah berbuat dosa gitu, diberi nasihat oleh orang lain, kalau yang menegur itu adalah orang yang tidak saleh, dia akan kembalikan gitu. Dia bilang, Allah, kamu bisa bicara seperti itu, kamu juga begini. Kalau yang menegur itu orang yang baik, orang yang saleh, ustaz atau ustazah, misalnya memang orang-orang yang saleh, dia akan mencari teman-temannya. Bukan cuma saya kok yang berbuat seperti ini. Kita sering kali ketika berbuat dosa, kita merasa bahwa semua orang sebenarnya melakukan hal yang sama. Kenapa saya harus bertobat dari dosa-dosa saya? Misalnya, ada berapa banyak kebohongan yang keluar dari lisan kita? Ada berapa banyak ghibah yang keluar dari lisan kita? Ada banyak hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita yang salah-salah, dan kita merasanya seperti yang tak harus mentaubati dosa tersebut karena semua orang pun melakukannya. Kita kalau dibilang misalnya, kenapa kamu deket-deketan sama seorang laki-laki yang bukan mahram kamu gitu? Nah, semua orang melakukannya. Semua orang melakukannya. Itu kita seolah-olah semacam pembenaran bahwa itu adalah bukan sesuatu hal yang dosa.